Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat-sahabat, kembali lagi perkenalkan, nama saya Husni Mubarak. Saya santri Darul Huda. Saya melihat sekarang ini banyak orang yang membahas tentang khilafah dan mereka meributkannya. Mengapa khilafah tidak diperbolehkan di Indonesia? Khilafah harus diterapkan di Indonesia. Jika Indonesia tidak menerapkan khilafah, maka Indonesia tidak jadi menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebetulnya khilafah itu adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, jika kita ingin menerapkan sistem khalifah, sistem khilafah di Indonesia, itu sangat tidak cocok karena kita sudah terlanjur memakai sistem Pancasila. Dan jikalau ingin menerapkan khilafah di Indonesia itu bukan negara Islam. Indonesia itu negara yang dimana di dalamnya ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Konghucu, dan ada agama yang lainnya. Dan itulah sebabnya mengapa Pancasila sangat cocok digunakan untuk menjadi sistem pemerintahan Indonesia, menjadi ideologi Pancasila. Saya sebagai warga Nahdliyin dan juga rakyat yang beragama Islam, saya tentu setuju jika memang paham khilafah ini kita terapkan di Indonesia, karena ini adalah hukum agama Islam. Contohnya, jika ada orang yang mencuri, maka mereka akan dipotong tangannya. Dan itu sebabnya, itu tidak bisa. Karena pemerintahan di kita itu banyak orang yang telah korupsi. Dengan bukti yang otentik, mereka banyak orang yang korupsi, sehingga jika ada warga atau masyarakat yang mengusulkan untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia, maka mereka panas harudang, panas embung, aim gak mau. Mereka gak mau menerapkan sistem khilafah Indonesia karena akan menggunakan hukum Islam. Sedangkan jika hukum Islam sudah diterapkan di negara kita, maka mereka yang sudah melanggar hukum, maka tangannya akan dipotong. Maka hukum-hukum ajaran Islam akan dilaksanakan. Dan mereka tidak mau. Mengapa? Karena itu akan merugikan mereka. Pemerintahan kita tidak akan mungkin mau menerapkan khilafah karena mereka ingin menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan sistem undang-undang hukum yang dibuat oleh manusia. Karena bisa jadi undang-undang ini berpotensi untuk pasal-pasalnya berpotensi untuk digunakan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab, yang ingin mencari keuntungan sendiri, keuntungan pribadi. Contohnya, ada seorang calon legislatif yang dicalonkan oleh perusahaan besar. Di saat mereka terpilih, perusahaan itu mengirim, aku ingin undang-undang seperti ini. Dan mau tidak mau seorang calon legislator ini, dia akan membuat undang-undangnya, dia akan memperjuangkan untuk undang-undang ini disetujui oleh anggota lain. Dan setelah disetujui, maka perusahaan ini dia akan mendapatkan keuntungan karena mereka di saat melakukan eksploitasi alam atau ekspor impor barang yang dilarang, mereka menjadi boleh dan mengambil keuntungan yang besar. Dan itulah sebabnya khilafah mereka tolak, karena mereka gak akan bisa berperilaku seperti itu. Undang-undang yang seperti itu akan dihapus, akan diganti dengan hukum-hukum Islam. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat subscriber agama cinta, bolehlah kita memperjuangkan khilafah. Namun setidaknya kesalahan kita itu adalah kita dilarang
agama-agama, ulama-ulama kita itu adalah mayoritas di Indonesia. Agama Islam adalah mayoritas di Indonesia. Namun ikut andil dalam pemerintahan itu Indonesia sangatlah minoritas, karena ulama-ulama itu selalu dihujat. Sudahlah, ulama gak boleh, ulama jangan ikut campur dalam politik, ulama urus saja umat. Mau bagaimana kita akan membuat sistem hukum, membuat sistem hukum yang berbasis hukum Islam, jika ulama-ulama kita yang paham pada agama tidak ikut andil dalam pemerintahan? Ini adalah logika yang sangat sederhana. Mungkin anak SD pun akan tahu jika seperti itu. Saya jadi biarkan, menurut saya gak apa-apa. Menurut saya Pancasila itu sangat cocok di Indonesia. Indonesia itu negara yang pluralistik. Sekian video percobaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.